Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah masjid Raudhatul Jannah, calon-calon penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmatnya, izinnya, dan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Sekarang kita berada di tempat yang paling mulia, di masjid, dalam rangka melaksanakan ibadah yang terbaik, salat subuh berjamaah, dan ibadah terbaik berikutnya, thalabul ilmi, mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, kita adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang jumlahnya memang lebih sedikit daripada yang tidak bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan makalah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam menafsirkan firman Allah. An Abi Bakrin, riwayat dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Shadaqallahul adzim. Telah nyata terjadinya kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat ulah dan tingkah laku manusia. Ini makna harfiah, makna lahiriah, dan memang nyata. Kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, ini cenderungnya. Lalu kerusakan apa? Alam, ya, cenderung kerusakan lingkungan di lautan, di daratan, akibat ulah manusia. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan makna lain yang disebut dengan ta'wil. Ta'wil itu apa? Mengalihkan makna dari makna ayat atau hadis, dari makna lahiriah kepada batiniah, dari makna yang dekat pada makna yang jauh. Ta'wil, ya, seperti ketika Khidir itu melubangi kapal, makna harfiahnya kan lubang kapal itu akan bocor. Tapi lalu ditakwil, ada maksud yang lebih jauh, yang lebih penting daripada sekedar kapal bocor. Ternyata dalam rangka untuk menyelamatkan kapal itu supaya tidak dirampas, tidak dirampok oleh bajak laut.
Nah, itu namanya takwil, dialihkan ke sana. Bab ini di kapal kalau utuh, nanti ketika datang bajak laut itu akan dirampas dan orang-orang miskin tidak akan punya kapal lagi. Tapi kalau hanya bocor, kemasukan air, maka nanti tidak akan dirampas dan kapal masih ada, hanya nanti tinggal memperbaiki. Nah itu takwil, makanya kan disebutkan dzalika ta'wilu, itulah takwil, mengalihkan makna lahiriah pada makna batiniah. Termasuk kita juga sering dalam pembicaraan sehari-hari kita bilang jangan dekat-dekat dengan orang itu ringan tangan. Itu kan lo makna harfiahnya ringan tangan itu kan hanya mungkin setengah kilo, 2 kilo gitu, ukuran ringan itu. Tapi itu kan harus ditakwil maknanya. Apa maksudnya ringan tangan itu? Ngaplokan. Ya, kayak gitu. Tapi dalam konteks yang lain, dalam rangkaian kata, menggunakan kata yang sama, tapi kan rangkaian ini juga punya makna. Aku suka orang itu, bertetangga dengan orang itu, orangnya ringan tangan. Itu kan bisa makna beda lagi. Aku suka, ringan apa? Gampang membantu loh, kayak gitu. Jadi konteks. Nah ini juga begitu. Makna lahiriah jelas, nggak salah. Tapi ada makna tersirat, loh, ada makna tersurat dan makna tersirat. Isyarat. Makanya tafsir itu juga ada tafsir isyarat. Yeah. Isyaratnya apa itu di balik ayat itu? Kalau lahiriah begini maksudnya, tapi ya gitu. Nah ini dimaknai secara isyarat. Apa yang dimaksud dengan dhaharul fasadu fil barri, telah nyata kerusakan di daratan. Daratan kan ya lahirnya jelas kita paham daratan, karena tempat tinggal manusia itu adanya di daratan, kalau nggak di daratan ya di lautan. Kan nggak ada yang bertempat tinggal di awang-awang itu. Kalaupun ada itu di angkasa sana, tapi itu dalam rangka ada kegiatan apa, kan nggak selamanya di sana. Nah, tempatnya di daratan manusia dan adanya kemungkinan di lautan. Itu secara harfiah. Tapi di sini dimaknai al-barru, yang dimaksud dengan daratan adalah wal lisan, lisan. Wal bahru, dan yang dimaksud dengan bahar itu huwal qalbu, adalah hati. Rusak melalui lisan, rusak melalui hati. Fa'idha fasadal lisanu, apabila lisan ini rusak, bakat alaihin nufusu, maka atas kerusakan lisan itu menangislah jiwa-jiwa. Ini kan lalu gimana telah kerusakan di daratan itu diartikan lisan itu. Ternyata lisan itu bisa merusak kalau tidak dimanage secara benar. Ya, sudah bisa merusak manusia sekitarnya. Satu, dengan menebarkan apa? Menebarkan ghibah. Kan ghibah kan biasanya kan melalui ini Pak ya, lisan. Terus kalau enggak ghibah, kalau ghibah itu kan menyampaikan sesuatu yang ada, yang terjadi, yang ketika itu disampaikan akan berdampak pada apa? Sedih, susah, dan malunya orang yang dibicarakan itu. Makanya kan kita sering ojo ngerasani pose sampean niku. Loh, aku lo gak ngerasani. Ngomong apa anane? Loh ya iya, ngerasani ku ngomong apa yang terjadi, yang mestinya harus disimpan, harus ditutup-tutupi gitu. Karena aib banyak gitu. Tapi
Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, itu namanya fitnah. Bahasa sekarang apa? Hoak apa hauk itu? Iya kan? Nah itu pengaruhnya luar biasa. Secara manual kan begitu, orang itu ngerasa, ini orang fitnah itu kan dari ini, lisan ini. Nah di era medsos sekarang itu akhirnya apa yang muncul di lisan, ya apa yang bicara, apa itu ngerasani, apa itu fitnah, ternyata di era medsos ini lebih dahsyat lagi pengaruhnya. Kenapa? Karena disampaikan lewat apa? Alat komunikasi yang namanya ya medsos, gadget. Sekali menyampaikan sesuatu, di framing dengan begitu indahnya, orang begitu percaya, di share apa di share ya, langsung seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah ini kan akhirnya apa? Juga banyak yang terbawa arus itu. Nah ada kecenderungan orang itu kadang-kadang apa, merespon daripada apa yang diterima di medsos itu kan juga tergantung hatinya. Kalau kebetulan itu berita tentang orang yang dibenci, ya udah langsung ini adalah tambahan, share lagi gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan itu berita dengan orang yang kebaikan dari orang yang dibenci, kebaikannya ditutupi, nggak akan di-share. Ojo dikirim ini, tambah kenaan sing kono ngono. Diformat sehingga bagaimana orang itu begitu percaya tanpa melakukan sesuatu yang diajarkan Allah. In ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika datang kepadamu berita, nah secara manual berita waktu itu kan melalui mulut ke mulut kan gitu. Berita, tapi berita itu dari fasikun, orang yang memang ahli menyebarkan berita bohong atau fitnah. Fatabayyanu, maka jangan langsung bisa dipercaya, jangan langsung diterima, tapi coba lakukan tabayun. Apa kalau bahasa sekarang itu? Mencoba untuk klarifikasi. Tabayun itu mencari duduk permasalahannya. Tapi kalau orang itu kalau sudah perasaannya yang lebih dulu bermain, maka orang cenderung nggak akan mencari-cari itu. Pokoknya kalau cocok dengan hatinya ya sudah share gitu. Nggak peduli hoax apa tidak hoax itu, fitnah apa tidak fitnah, pokok itu. Tatabayyanu, agar jangan sampai kamu melakukan ya sesuatu yang bermakna musibah bagi orang lain atau menyakiti orang lain dengan cara yang bodoh. Fatusbihu, maka akibatnya kamu alama faltum, terhadap apa yang kamu lakukan, keputusan yang kamu sampaikan, pernyataan yang kamu sampaikan, nadimin, menjadi orang yang kamu itu menjadi orang yang menyesal. Nadimin itu artinya menyesal. Cuman penyesalannya kan nanti, kalau di dunia nggak diberikan oleh Allah, penyesalannya ya nanti ketika mati, lebih dahsyat nanti di sana itu. Nah lisan di apa, dari lisan, dari mulut, terus apa, dibingkai oleh alat sekarang itu namanya medsos. Lewatnya lewat tangan, maka nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Ini surat Yasin itu Pak ya. Hari itu ya hari kiamat. Tapi ini kan nanti juga proses kiamat kan sudah mulai ketika di alam barzakh. Karena apa yang terjadi di alam barzakh itu cermin nanti apa yang akan dialami manusia nanti di alam akhirat. Makanya doa itu kan diantaranya, jadikanlah kuburannya itu kebun dari kebun surga.
dan jangan jadikan kuburannya khufratan min khufadiniron, lembah dari lembah neraka. Nyambung juga ya, sejak ketika nazak, ketika mati sudah merasakan apa yang aku hari itu aku kunci mulutnya, wa tukallimuna aydihim, dan aku jadikan tangannya bicara sendiri, melaporkan sendiri. Wa tashhadu arjuluhum, lalu kaki ini sebagai saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Kok tangan iso ngomong itu? Ternyata di era sekarang ini ternyata tangan itu pengaruh sekali hubungannya dengan tadi itu lesan, lalu apa yang dari lesan tadi itu diformat lalu dititipkan dalam sebuah bingkai, namanya tadi itu apa? Direkam di apa? Share, sekarang sudah langsung sedunia bisa menerima itu. Tangan ini pengaruh sekali itu. Maka nanti bicara. Sebagaimana terkulit juga akan bisa bicara. Semuanya ketika Allah menghendaki bisa bicara, ya bicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum. Mereka jiwa-jiwa itu pun akan bertanya kepada kulit. Setiap jiwa itu akan bertanya sendiri kepada kulitnya, lima syahidtum. Loh, kulit, kamu kok bisa bersaksi? Qalu, maka kulit-kulit itu, ya kulitnya menempel itu, menjawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Aku bisa bicara ya karena Allah yang menjadikan siapapun bisa bicara. Oh, dari lisan merasani atau fitnah, itulah kalau ini sudah lisan dipakai untuk ngerasani, dipakai untuk fitnah, maka dampaknya adalah menangislah jiwa-jiwa yang ada di atau yang terkena dampak dari ucapan dan fitnah tadi itu, nufus, karena lebih bersifat lahiriah kan ini. Ucapan itu, tangan tadi itu juga begitu. Al-ashkhas min bani Adam, siapapun dari anak cucu Adam itu bisa terpengaruh akibat lisan. Ya, kalau lisan itu tidak disampaikan untuk kebaikan, maka sekitarnya akan merasakan dampak sakitnya itu dan kerusakannya. Ya, istilahnya kalau sudah melalui main ucapan itu, abang di apa jare wong Jawa ini, abang diunekno, ijo diunekno, nah pokoknya diputar balikkan itu. Nah itu kayak gitu itu. Seperti dulu Yusuf ketika digoda oleh Zulaiha, lalu kan terjadi terjadi pertengkaran tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Yang digoda itu kan siapa? Yusuf. Tapi kan yang dilaporkan, karena ia pejabat, istrinya pejabat, yang dilaporkan Yusuf yang menggoda dan memperkosa. Nah itu dibolak-balik gitu itu. Abang diunekno, kuning di, sehingga terjadi pengadilan. Caranya apa? Lihat Yusuf itu robek pakaiannya itu di belakang apa di depan, kan begitu caranya, manualnya kan begitu waktu itu pembuktiannya itu, sehingga tahu nanti siapa yang salah. Ternyata ketika diteliti, yang sobek Yusuf itu baju belakangnya, berarti apa? Ditarik, dipeksa. Tapi kalau sekiranya itu yang depan yang robek, itu dia memaksa, lalu yang perempuannya apa? Akhirnya sobek kan. Tapi kan kenyataannya yang belakang. Tapi ya karena ini punya dukungan kuasa, akhirnya tetap Yusuf yang di penjara. Lah itulah dunia sekarang juga bisa begitu.
yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Memang itulah dunia, tak sempurna. Banyak apa? Tipuan. Tapi kita hendaklah berhati-hati dari fitnah dunia, apalagi dalam dunia politik. Wis luar biasa itu. Nah, menangislah kalau sudah yang rusak itu lisan, maka menangislah manusia-manusia sekitar. Wa idza fasatal qalbu, dan apabila yang rusak itu hati. Tadi kan fil bari itu maksudnya adalah lisan. Terus wal bahri itu lautan. Daratan dan lautan. Dimaknai laut itu adalah qalbu. Apabila hati itu rusak, diantaranya lewat sombong, dengki, hasud, ya kan? Istilah orang sekarang bilang, oh hatinya busuk, umpamanya gitu. Nah, karena hati itu juga mempengaruhi aktivitas manusia. Bakat alaihil malaikah, maka malaikat yang menangis. Malaikat yang kila, lalu dimaknai lagi, ada rahasia kenapa kok barun itu diartikan lisan, padahal mana harfiahnya tadi kan apa tadi? Daratan ya. Terus bahri itu lautan, tapi kok diartikan hati. Nah, ada hikmah fi annal lisan itu ya bagian dari seperangkat tubuh manusia, alat yang diberikan oleh Allah dalam diri manusia untuk bisa berkomunikasi. Lisan itu wahidun, satu, ya. Dengan satu itu tambihun lil abdi, sebagai pengingat bagi hamba, fi annahu la yambaghi, pengingat bagi manusia, tidak semestinya manusia yang punya lisan tadi itu ayyatakallama, untuk berbicara. Lisan itu alat untuk bicara kan bagi kita, walaupun nanti pada saatnya yang bicara tidak hanya lisan, tapi semua anggota tubuh manusia bisa bicara. Tapi sekarang sementara di dunia itu yang apa? Yang bisa bicara itu lisan. Maka hendaklah ya, tidak semestinya lisan itu bicara illa kecuali fima, ya, kecuali untuk sesuatu yuhimmu, yang diniatkan, fi khairin, dalam kebaikan. Ngomong sak ngomong di hati ya hati. Apa tujuannya ngomong itu? Apakah tujuannya menyampaikan itu untuk kebaikan, ataukah justru untuk merusak? Nanti itu harus ditata. Lisan ini harus dikendalikan. Makanya nanti ciri khas ahli surga nanti itu la yatakallamuna illa, tidak akan pernah bicara, illa, kecuali man adzinallahur rahman, kecuali mereka-mereka yang sudah diberi izin oleh Allah. Artinya tatarannya kalau sekarang itu adalah ahli surga itu ngomong sak ngomong itu dipertimbangkan. Ini kira-kira menurut Allah benar apa salah? Terus dampaknya kalau saya sampaikan itu kayak apa nanti untuk diri saya dan untuk orang lain. Kan kadang-kadang itu kan nggak pikir yang lain. Karpe apa ya karpe kan gitu toh. Tapi kan nggak pernah berdampak berpikir tentang orang lain. Malah kalau sudah kadung benci, tambah semakin ini menyengsarakan orang lain, tambah apa itu? Tambah semangat kadang-kadang begitu. Karena sudah berangkatnya dari hati yang kotor. La yatakallamuna, tidak akan pernah bicara orang ahli surga itu illa, kecuali yang diizinkan oleh Allah, wa qala shawaba, dan ketika berucap itu satu shawaba. Apa shawaba itu? Benar, tidak bohong. Memang itulah yang
disampaikan. Kalaupun itu kebenaran disampaikan, juga tidak serta-merta disampaikan. Ini kalau disampaikan, waktunya apa tidak? Dampaknya kayak apa? Nah gitu. Kan itu kan? Makanya ngerasani itu kan menyampaikan sesuatu yang terjadi. Tapi kan tidak selamanya apa yang terjadi itu dibicarakan, karena ada yang perlu harus disimpan. Makanya kalau ada sesuatu yang buruk mau disampaikan itu boleh hanya disampaikan kepada siapa saja yang dengan itu memberi solusi. Contoh kayak dalam rumah tangga, ya, istri mengadukan keburukan suaminya. Ini kan tidak boleh terus ketika tahu suaminya ada cacat, ada kekurangannya, diceritakan tonggo kanan kiri gitu. Aku sumpek aku dibujuk Cak Joy biyen koyo-koyo lha apa mbak wis menyesal lah. Itu kan hanya boleh disampaikan kepada orang yang sekiranya dengan itu dapat nasihat, dapat solusi. Seperti sebagian wanita yang mengadukan tentang suaminya, maka kepada Rasulullah, karena supaya itu dapat solusi. Tapi tidak niat untuk ngerasani loh kan gitu. Jadi dipertimbangkan itu. Kasal ngomong cara wong Surabaya, kasal jeplak apa jeplak itu. Semestinya manusia itu tidak akan menyampaikan sesuatu kecuali dalam rangka untuk kebaikan. Ya. Fi khairin. Dan orang-orang yang kalau sudah mampu untuk mengendalikan ucapan-ucapannya hanya dengan pertimbangan untuk kebaikan, itulah orang-orang yang sudah memiliki ciri khas ahli surga. Di surga itu tidak akan ada pembicaraan kecuali pembicaraan itu sudah atas izin Allah. Makanya di surga itu nanti yang terjadi adalah kilan salama salama. Ucapan-ucapan yang ada di sana itu tidak lain hanya untuk yang damai. Nggak ada yang tersakiti satu dengan yang lain. Kalau sekarang ini kan masih sulit. Mulanya apa istilahnya kadang ngomong gak dikendalikan, ngomong celometan. Apa celometan ini? Kakean apa? Kakean apa Pak? Bahasa-bahasa sing wis bahasa-bahasa preman, kakean bacot, kakean cangkem, kakean muncul kabeh itu. Tapi di sana itu enggak damai. Antar suami istri pun yang terjadi adalah damai, tidak ada percekcokan. Ya, walaupun punya istri itu sampai 7 sampai 10, di antara istri yang ada itu tidak pernah ada yang namanya percekcokan antar istri-istri dengan yang lain, semuanya damai. Nah kalau kebetulan di dunia punya istri 4, kok semuanya damai, itu sudah merupakan surga di dunia. Tapi ini mampu sampai ya, ini gak mampu yang neraka itu. Oke, ucapan. Wakila dan dimaknai yang lain, jadi dengan lisan hanya satu semestinya tidak menyampaikan sesuatu kecuali untuk satu, apa? Kebaikan, jangan untuk keburukan. Wakila dan dikatakan lagi li'anna lisan, karena lisan adzakir yang senantiasa berzikir, istilahnya basah dengan zikir ya, terus komat kamit dengan zikir tadi itu, bikulil ghatin, dengan bahasa apapun ya. Zikir kan tidak harus dengan bahasa Arab, tapi tentu ada zikir-zikir pilihan. Nanti yang terbaik itu tingkatannya ya zikir yang diajarkan Rasulullah, zikir di dalam Al-Quran. Tapi orang umpamanya nggak harus itu, pokoknya di luar sholat zikir Allah Maha besar, Allah Gusti Allah. Nah, ya zikir nang ke sana. Jadi wong Jawa niku nek ada kata-kata apik tanpa harus menyebut dalil, tanpa itu lalu orang nyebut unen-unen. Nggih. Unen-unen. Mulanya pernah saya sampaikan belajar dari hari Senin. Senin apa kok? Masih lupa ya? Sudah lupa. Senin, seneng marang unen. Artinya kata-kata yang baik, yang tidak harus menyebut ini dari Quran, dari hadis, tapi apik.
unen, Senin seneng unen. Al-Qur'annya bagaimana? Jelas. Fabasyir ibadil ladzina yastami'unal qaula. Gembirakanlah hambaku yastami'una sing seneng ngrungokno al-qaula, ucapan-ucapan yang baik, nasihat. Qaula itu di situ. Wayat tabi'una aksana, lalu menindaklanjuti yang lebih baik. Senin seneng marang unen. Saya kemarin sempat membacakan riwayat hidup kiai saya, itu ada nasihat Jawa. Ya. Dadiyo santri, dadiyo wong iku koyok beras. Sak gagae dadiyo koyok obat. Ojo sampai koyok kolo jengking. Ini kan gak ada hadisnya, tapi kan rangkuman. Dadiyo wong iku koyok beras. Maksudnya apa? Dibutuhkan setiap saat manfaatnya. Kalau bahasa Arabnya kun kal ghadha, jadilah kamu itu seperti bahan makanan, dibutuhkan oleh setiap orang dan setiap saat. Gimana betul Pak? Au gak iso ini, gak iso koyok dadi beras, gak iso koyok dadi bahan makanan. Kun kadawa, jadilah kamu seperti obat. Artinya obat itu dibutuhkan ketika memang dibutuhkan. Kan tidak selamanya kita harus berobat terus kan Pak. Ya, ketika ada sakit baru kan gitu. Kun kadawa wala takun, dan janganlah kamu, ya unen tadi kan, ojo sampai koyok kolo jengking. Apa Pak kolo jengking itu Pak? Ngentup langsung apa? Iya. Terus kalau di bahasa Arab kan itu apa? Wala takun kadda, dan jangan sampai kamu seperti kadda itu, seperti penyakit. Dijauhi setiap makhluk, dijauhi oleh setiap manusia. Ya, itu artinya hanya menimbulkan kemadharatan bagi lingkungannya, kan gitu toh. Unen jeneng. Ojo dadi koyok walau jengking. Nah, jenenge ngotot unen, gak harus menyebut. Maka zikir juga tidak harus dengan bahasa Arab, kecuali sudah ditentukan syariat yang harus berbahasa Arab itu adalah zikir di dalam sholat, doa di dalam sholat, doa di luar sholat kan boleh dengan bahasa Jawa. Kan ngoten nggih? Nasihat itu kalau Al-Quran dengan Al-Quran itu hadis. Tapi sekarang jenengan itu kalau saya nasihati dengan Al-Quran tok, dengan hadis tok, nggak pakai diterjemahkan, kira-kira ya paham tak? Makanya yang namanya bahasa Arab itu tidak menjadi bahasa satu-satunya untuk menyiarkan agama. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Aku tidak mengutus suatu utusan kecuali dengan menggunakan lisan apanya? Kaumnya. Seperti maka di situ juga dalam hal khutbah itu kan di kalangan masyarakat tertentu kan, karena ini adalah dari Rasulullah, maka dimanapun khutbah itu harus bahasa Arab. Pak jenengan kan ada di daerah tertentu itu khutbah itu harus bahasa Arab toh, karena Rasulullah waktu khutbah itu bahasa Arab. 1 bulan yang lalu ketika saya melakukan kegiatan di Banyuwangi, saya salat Jumatnya itu di Situbondo. Situ apa Situbondo ya Pak? Nah itu di pinggir jalan itu saya ikut sholat di situ khutbah. Yo mulai awal 5 hari bahasa Arab tok. Nah ya saya sedikit banyak saya yo memang dari bahasa Arab, saya sarjana saya. Yo ngerti maksudnya. Tapi berapa persen orang ngerti apa yang disampaikan itu? Halo. Iya. Padahal khutbah itu adalah pesan, ngerti lah. Lah pesan kan harus disampaikan, sehingga solusinya tengah-tengah bagi saya. Apa? Pendahuluannya pakai bahasa Arab yang rukun-rukun itu, lalu nanti isi nasihatnya itu dengan bahasa Indonesia. Itu bagian ada. Karena memang menyampaikan pesan agama itu tidak harus dengan bahasa Arab, kecuali yang sudah jelas-jelas disepakati yang harus berbahasa Arab itu di dalam sholat.
lisan itu dipakai zikir dengan bahasa apapun, doa bahasa apapun, karena maka sesungguhnya zikruhu yang disebut, yang diingat di dalam zikir itu adalah apa? Tidak lain adalah yang disebut dan yang disanjung itu adalah hanya Zat yang Maha Esa, satu, yaitu Allah. Dengan bahasa apapun intinya nanti adalah Allah, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Madura, iya, dengan bahasa semua, pokoknya Allah mengerti semua bahasa, itulah ya intinya gitu. Satu itu dalam rangka apapun dari lisanin zikirnya apa itu semuanya akan dinilai oleh Allah yang Maha wahwallahu, dialah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Wa kadzalika al-qalbu. Nah, begitu juga hati. Tadi kan diartikan barun itu lisan. Dan lisan itu kan satu. Sementara indera manusia itu kan ada yang dua, telinga dua, mata dua, hidung juga dua, lubangnya Pak maksudnya itu. Terus lubangan di baina fakhidaihi, lubangan di antara dua paha juga dua, depan dan belakang. Tapi lisan satu, mulut, terus hati juga satu. Makanya sering kadang-kadang saya memaknai, ayo sing rajin ngaji kutuka Jawa, ngoji barang songo digawa ngaji supaya dadi aji. Lho, iki ngramesi Jawa, Pak. Sebab teko barang songo iku ya menungso iso aji, tapi teko barang songo iku menungso iso welek. Apa welek iku? Dosa. Begitu. Makanya barang songo itu supaya dadi aji, dijak ngaji. Gini betul? Karena dari barang songo itu juga pengaruh kepada hati juga, pada pikiran. Dari mata orang bisa mulia, tapi dari mata orang bisa hina. Dari mata bisa dapat pahala, dari mata bisa dosa. Gimana nih? Dari telinga orang bisa dapat pahala, dapat dosa, tergantung. Nah sama dari lisan juga begitu, semuanya dijak ngaji supaya tinggal sing dadi aji. Oke, kita lanjut. Al-qalbu, ya, hati itu beda dengan seperti mata. Mata itu dua. Wal udhun, telinga juga dua. Ya ta'adadu, berbilang, tidak hanya satu. Oh. Kila dikatakan li'annal hajata ila sam'i wal basari, karena kebutuhan terhadap mendengar dan melihat itu aktsar, lebih banyak, minal hajati, daripada kebutuhan ila al-kalam, dibanding dengan bicara. Bicara tadi kan hanya melalui mulut tadi itu. Wa innama syabbaha al-qalba bil bahri, dan sesungguhnya menganalogikan menyamakan apa? Menyamakan al-qalba, hati, bil bahri, dengan lautan. Kenapa? Hati kok disamakan, diibaratkan dengan apa tadi itu? Lautan. Terus kalau daratan diibaratkan, apa lisan diibaratkan itu daratan. Ternyata ada makna yang lain. Kok lisan itu daratan, lalu lautan itu hati, atau hati itu lautan. Kenapa kok disamakan itu? Li syiddati umkihi, karena dahsyatnya kedalaman laut, wattisai, dan luasnya laut. Ternyata kan laut itu lebih luas daripada daratan, Pak, ya. Dan dalam kan, dalam. Makanya dikatakan
Kalau luasnya laut masih ada kemungkinan bisa diukur, dalamnya laut masih bisa diukur, tapi kedalaman hati tidak siapapun yang mampu untuk menyelami hati ini, cinta ini kepada dirimu. Kan begitu. Jadi menyerupakan mengkaitkan itu ya enggak salah, Pak. Kenapa? Ada proses seperti laut. Hati itu seperti laut. Apa? Luas. Lalu hati itu seperti, kenapa? Karena dalam. Kalau daratan kan, kedalaman daratan ya seberapa masih bisa diukur, kan gitu tuh. Seperti di Papua itu kan ada apa itu, penggalian apa itu, Freeport itu kan kedalamannya berapa kilo, itu masih bisa. Tapi kan laut nggak bisa. Termasuk ketika terjadi tenggelam kapal di antara Bali dengan apa dulu itu, yang kapal selam itu kan nggak dideteksi itu, sampai mayat-mayatnya itu pas COVID itu kan ada itu ya. Nah kayak gitu daratan. Jadi hati itu memang sangat dalam sekali itu. Nah seperti juga perumpamaan di sholawat itu kan ada anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Itu kan maksudnya anta itu kan Rasulullah. Anta badrun, anta syamsun, engkau itu ibaratkan matahari. Anta, iya kan gitu. Anta badrun, engkau ibaratkan purnama, bulan purnama. Anta nurun, engkau itu cahaya, fauqa nuri, di atas cahaya. Nah itu kalau secara mana, wah apa nggak berlebihan menyebut Rasul seperti matahari, seperti bulan. Ternyata Al-Quran juga menyebutkan di surat Al-Ahzab ayat 46 ya, wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajan munira. Muhammad itu da'iyah, seorang da'i yang mengajak kepada Allah bi'idnihi, atas izin Allah. Terus wasirajan, dan Rasul itu, Nabi itu sirajan. Sirat itu apa? Lentera. Apa lentera itu? Lentera itu loh, yang mengeluarkan cahaya itu. Ya kayak ini barangkali. Apa ini? Merkuri tak ini? Gini. Lampu gini. Apa itu? Lampu LED sembuh pokoknya. Iya. Wasirajan, ibaratkan lentera, muniro, yang senantiasa memberi cahaya, menyinari. Di riwayat yang lain, misbahus sudur, engkau itu adalah lampu dari hati. Maksudnya apa? Karena senantiasa memberikan sinar di hati dengan petunjuk-petunjuknya, membawa hidayah. Bahkan Allah juga begitu memberikan penegasan tentang keagungan Rasulullah itu, sampai mestinya itu hanya milik Allah, tapi itu disampaikan untuk Rasulullah, disematkan pada Rasulullah. Al-Hadi, Nabi Muhammad itu Al-Hadi, pemberi petunjuk. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya Muhammad itu latahdi, engkau itu petunjuk pada jalan yang. Nah di sini berarti dimaknai apa itu? Allah, hakikat yang punya hidayah itu Allah, tapi hidayah itu diturunkan kepada makhluknya, kepada manusia itu dilewatkan Nabi Muhammad. Jadi ada istilah nanti itu hakikat, ada nanti itu wasilah sebagai perantara, seperti mewafatkan. Yang mewafatkan manusia itu siapa? Allah. Allahu yatawafal anfus hina matiha. Allah yang mewafatkan setiap yang bernyawa ketika mati. Hakikat Allah. Tapi di ayat yang lain menyebut yang mematikan itu bukan Allah, tapi apa? Malaikat. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu. Seandainya kamu melihat ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Berarti di situ apa? Yang diberi amanah untuk mencabut nyawa itu adalah malaikat. Hakikatnya Allah yang menentukan kematian, tapi dilewatkan malaikat. Hidayah itu Allah, tapi oleh Allah hidayah itu dilewatkan. Siapa? Nabi Muhammad. Kan gitu Pak jadinya akhirnya itu Pak.
Oh, sehingga al-hadi, pemberi petunjuk. Sering kita harus memahami segala sesuatu itu apa tidak langsung harfiah, tapi juga ada istilahnya dalam ilmu bahasa namanya ilmu balaghah. Ilmu untuk memaknai kedalaman-kedalaman bahasa. Ya, itu nanti biasanya bagian orang yang belajar di sastra Arab. Maka dulu saya itu ketika S1 itu skripsi saya itu tentang balaghah. Balaghah itu tashbih fil Quran, keindahan bahasa tashbih di dalam Al-Quran. Jadi itu anta syamsun anta batrun, itu istiarah namanya. Tapi bagian dari tashbih itu, engkau itu seperti seperti apa? Matahari. Dalam apa? Senantiasa memberikan sinar ke seluruh alam ini. Anta nurun, engkau cahaya. Ya tadi itu sirajan munira, Al-Quran menyatakan begitu. Oke, pergi ke Pondok Jati beli kurma, beli sepatu ke Jakarta. Maksud kami ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Insya Allah nanti habis ini langsung saya ke Trenggalek, Pak, karena memang Jarum Super, Ustadz Jarum Super jarang di rumah, suka pergi. Ya kan bisa, Pak. Ya, Jarum Super kan tergantung dimaknai apa. Jarum Super jarang di rumah, suka perempuan, ya nggak apa-apa. Lah istrinya kan perempuan, Pak. Emangnya jangan suka sama laki-laki. Jeruk minum jeruk namanya itu. Ya nggak apa-apa. Yang penting dibingkai dengan syariat sehingga menjadi cinta yang suci gitu loh, Pak. Oke. Masih ada pertanyaan, Pak? Monggo. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz, kondisi saat ini kan sangat ramai ya dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Sangat relevan dengan kondisi saat ini. Iya. Kira-kira untuk biar selamat Ustaz, kira-kira bagaimana melihat kondisi seperti yang luar biasa seperti itu. Begitu ya, Pak. Gini, Pak. Tadi itu saya sampaikan, kita dapat berita apapun melalui TikTok atau melalui apa? Instagram atau melalui YouTube. Ya. Yumi gitu ya, atau yang melalui Facebook ya. Sekarang itu kan dengan media itu kan akhirnya sekarang itu orang banyak jadi artis, Pak. Kalau jadi artis dulu kan pilihan, tapi sekarang itu pokoknya iso nggak, yang aneh-aneh langsung viral kan gitu. Bahasanya viral ya, Pak ya. Ya termasuk dalam hal dunia politik itu kan banyak framingan itu, Pak. Direkayasa, termasuk kata-kata itu mestinya tapi bisa menjadi berubah. Iya kan? Contoh dulu saya pernah itu punya videonya itu ketika Menteri Keuangan menyatakan bahwa guru itu beban. Padahal yang disampaikan bukan beban. Guru itu merupakan tantangan bagi perintah untuk mensejahterakan. Tapi di situ beban, di framing, Pak. Langsung itu orang itu menilai begitu buruknya itu. Kenapa? Karena yang viral itu yang justru yang gitu itu, Pak. Tapi yang membuat orang itu kan nggak ngerti kalau ini dosa atau tidak dosa itu. Nah, dalam hal-hal seperti ini, Pak, makanya tadi pertama, inja akum fasikun binaba'in fatabayyan. Jika kamu datang menerima informasi tentang keburukan sesuatu, fatabayyan, tabayun dulu, cari informasi. Kan gitu, Pak. Supaya kita itu dibawa, Pak. Supaya kita itu bisa menjadi orang yang objektif, bukan subjektif. Apa subjektif? Menilai sesuatu hanya berdasarkan perasaan. Seperti yang disampaikan oleh Dahlan Ihlan dulu, kita segala sesuatu kan harus berdasarkan data. Kan itu, Pak? Data. Tapi dunia sekarang itu bukan data, Pak. Kebenaran persepsi, Pak. Bagaimana kita mempersepsikan sesuatu itu lalu diformat dalam bentuk itu tadi video itu lalu orang terbawa persepsi, Pak, bukan data. Bayang-bayang itu loh, Pak. Terus kadang-kadang itu yang dibenarkan. Nah, kita ini sebagai orang yang segala sesuatu itu akan dinilai oleh Allah, mikir apa benar seperti itu beritanya, apa benar, cari informasi. Kadang-kadang kalau saya ada berita-berita sesuatu yang menyangkut polisi, saya juga komunikasi dengan teman-teman yang di polisi. Gini gimana? Masa ada polisi seperti ini? Nah, itu di framing, Pak. Aji muka ono uniku.
Bahayanya kan apa istilahnya AI ya sekarang itu ya, intelijen ya, artificial intelligence itu. Nah, tabayun dulu Pak. Kalau kita akhirnya bingung iki bener sing salah, maka yang selamat adalah wala takfu ma laisa laka bil. Jangan kamu bersikap, jangan kamu berkomentar yang kamu sendiri nggak tahu akhirnya. Itu lebih selamat. Seneng, lebih baik. Mulanya aku pernah dulu menyampaikan tentang makna hari itu apa? Apa itu? Kemis. Kon niku nek gak ngerti apa-apa kemis, mingkemo, ojo lamis. Kangkean sing teman-teman minggu Pak apa minggat ojo ganggu kon niku kan gitu dah. Jumat jumbono amalmu marang hatimu ku ya apa nurani niku. Jumat jumbono hatimu marang amalmu marang hatimu. Wis pira mau Kamis, Senin, Sabtu apa? Sabtu itu ing sapa marang sing kewetu. Be kon wingi-wingi dosa, ojo terus dosa, kon bakal mati, hati-hati kon yo. Ing sapa marang sing wis kewetu, sing dhisik-dhisik iku aja terusno ya. Berhenti, nggih tobat istilahnya sekarang itu. Itu namanya tadi unen-unen itu ya disitu Pak. Terus Rebo, karpo sinau ben ora bodho. Wong iku belajar terus nggak pernah berhenti. Halo. Iki yang batak-batak yang ngerti yang ini. Kalau Selasa itu selakno apik marang sopo-sopo. Selakno itu segera berbuat baik marang sopo-sopo siapapun. Khairun nas amba'hum linnas. Tapi kan dalil Pak ya. Ya tapi ya dicari-cari tadi loh, dikonek-konekkan itu. Oke Pak ya, jadi gitu. Malaisa, itu intinya terakhir itu. Tabayun dulu, kalau akhirnya gak jelas, jangan kita komentar, jangan kita nge-share apa yang sekiranya menjadi masalah nanti itu, sehingga wala taqfu malaisa. Kamu jangan bersikap sesuatu, menyatakan sesuatu yang kamu sendiri akhirnya nggak tahu. Lebih baik mingkem, lebih baik diam. Tangan ini jangan ya, gerak-gerak supaya selamat, karena dosa terbanyak sekarang itu diantara lewat ini melalui alat apa setan gepeng itu jadi ini setan gepeng kan Yai Maruf Amin menyatakan itu merusak itu setan gepeng itu apa, tapi intinya itu alat Pak ya, tergantung hatinya, tergantung ini loh kata nggih. Mugi-mugi ingkang kula sampai akan manfaat dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.